Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Atas nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga kita terus membacakan, mencucur curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang sampai hari ini kita rasakan daripada nur kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin As-Siddiqiyah TV dimanapun antum berada, semoga antum dalam lindungan Allah Subhanahu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga puasa bulan suci Ramadan kali ini bisa menambahkan kita bisa lebih baik daripada puasa-puasa sebelumnya, dan semoga kita bisa bertemu dengan bulan puasa di tahun-tahun berikutnya. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menceritakan kisah tentang menjelangnya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana fenomena alam ketika kanjeng Nabi hendak dilahirkan, kondisi daripada itu ini dikisahkan dalam kitab Berjanji yang biasa sebagian besar umat muslim yang selalu mendawamkan, yang selalu membacakannya di setiap malam Jumat setelah asinan biasanya. Nah ini ya saya dapat referensi dari kitab Al-Berjanji, pasal kalau nggak salah pasal 3, 4 sekitaran situ mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradallahu tabaraka wa ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah. Jadi tatkala dimana Allah hendak Allah hendak menjelmakan hakikat Nabi Muhammad, hakikat daripada Nabi Muhammad, wa izharu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'nah. Jadi dan menunjukkan wa izhar dan mewujudkan wa izharohu dan mewujudkan Nabi secara jasmani dan rohani dengan bentuk rupa, bisuratihi dengan bentuk rupa, wa maknahu dan maknanya di dunia. Jadi makna yang maknahu yang terkandung atau arti daripada makna ini mencakup daripada makna etika, kemudian rohani sampai perilaku sosial daripada Nabi. Jadi tatkala Allah ingin menjelmakan hakikat Nabi Muhammad ini, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Muhammad ini secara ruh dan jasmani, secara jasmani dan ruh ke dunia, naqalahu ila maqarrihi min sodafati aminat az-zuhriyah wa hassahal qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa. Jadi naqalahu ila maqarrihi, maka Allah memindahkan nur daripada Nabi Muhammad ini ke rahim min sodafati aminah dari ke rahim Aminah yang berbangsa Zuhriyah. Jadi Aminah Zuhriyah, dari kaum Zuhriyah. Hassahal qaribul mujib, dan Allah mengkhususkan Aminah sebagai ibu dari Nabi yang terpilih, mujibu bi antakuna umman li Mustafa. Nah, menjadikan dia sebagai ibu daripada Nabi Mustafa ini, Nabi yang terpilih. Jadi Allah ini memindahkan nur ke rahim Aminah dan memilih Aminah ini sebagai ibu daripada Nabi yang terpilih Mustafa. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah. Jadi diumumkan dan diumumkan fis samai kepada seluruh langit, wal ardi dan bumi, bihamliha
bahwa Nabi ini telah dikandung oleh Aminah secara lahiriah li anwari dzatiyah. Jadi memang wujud Nabi itu sudah berupa nur seperti itu. Jadi diumumkanlah kepada seluruh penjuru langit dan bumi bahwa Aminah ini sedang mengandung daripada nur yang bakal menjadi orang yang sangat mulia, Nabi terpilih yang sangat mulia, yang menjadi Nabi akhir zaman. Wa soba kullu sobbin lihububi nasimin sobah. Nah, dan ketika itu banjir rahmat yang sangat berbahagia karena menyambut daripada tiupan angin sejuk, bahwa menyambut daripada kelahiran seorang nabi. Jadi soba kullu sobbin ini senang, dihububin nasimin ini sejuk, angin yang sejuk, angin yang sedikit kencang tapi sejuk. Jadi ketika Nabi ini dalam kandungan ini, cuaca ini sangatlah sejuk karena alam ini senang dengan sosok yang akan dilahirkan di dunia, sehingga alam pun senang, hingga udara pun terasa sangatlah sejuk di kala itu. Wakusiatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Wakusiat, maka dihiasi al-ardi, bumi yang telah bertahun-tahun paceklik, ba'da tuli jadbiha, jadi ketika pada saat itu bumi yang sedang paceklik bertahun-tahun, paceklik panjang, menghadapi paceklik panjang, tiba-tiba dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan yang mulai tumbuh hulalan sundusiyah. Jadi seperti hiasan hulalan sundusiyah ini seperti hiasan layaknya sutra. Jadi ketika Nabi lahir ini, tanaman-tanaman ini mulai tumbuh sehingga menghiasi daripada bumi, alam dunia ini, seluruh dunia ini, bukan cuma Jazirah Arab. Jadi katakan tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh daripada panjangnya paceklik, karena tadi sangat saking senangnya bahwa Nabi akhir zaman akan dilahirkan. Wa aina athimari wa adna syajaru lil jani janah. Jadi pohon-pohonan itu sangatlah dekat untuk dipetik buahnya. Jadi sangatlah mudah untuk dipetik buahnya. Pohon-pohonan berbuah, kemudian buahnya ini tidak sulit untuk dipetik dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi keadaan alam waktu itu, cuaca yang sejuk, kemudian tumbuhan mulai tumbuh lagi dari panjangnya paceklik, kemudian pohon-pohon berbuah matang yang mudah dipetik oleh pemiliknya. Jadi gitu, seperti itu diceritakan dalam Al-Barjanji ketika menjelang lahirnya orang Nabi. Wana taqat bihamlihi kullu dabatin li Quraisyin bifisohil al-sunil arabiyah. Jadi seluruh hewan-hewan peliharaan orang-orang Quraisy ini berkomentar dengan sangat jelas, dengan sangat pasti, dengan berbahasa Arab tentang akan dilahirkannya seorang yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu orang-orang Quraisy ini heran karena piaraan-piaraannya ini, kulu dabatin ini, piaraan-piaraan daripada orang Quraisy ini berbincang-bincang, gosip mengenai akan dilahirkannya Nabi Muhammad gitu. Nah, karena tadi saking senangnya akan dilahirkannya utusan Allah yang terakhir. Wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Jadi ketika itu juga kerajaan orang-orang Quraisy, singgah-sana berarti daripada raja-raja orang-orang kafir ini tersumpur, wal asnam, dan begitupun juga berhala-berhala. Jadi ketika
Nabi dalam kandungan ini apa namanya, kerajaan-kerajaan daripada orang-orang kafir ini mulai tergoncang, tergoyahkan. Kemudian banyak-banyak patung berhala yang tersungkur, yang rusak, yang berjatuhan, karena tadi bahwa tanda-tanda daripada kelahiran Nabi Muhammad sudah dekat gitu. Wa tabasyarat wa hushul masyariqi wal magharib dawabuha bariyah. Jadi seluruh daripada makhluk hidup, wuhus ini hewan-hewan liar artinya. Jadi semua hewan-hewan liar dari masyrik sampai maghrib, dan juga hewan-hewan melata. Hewan-hewan melata ini hewan-hewan yang tidak buas, dawabuha ini kayak sapi, kambing dan lain sebagainya. Dan juga al-bahriyah, juga hewan-hewan laut ini sangatlah senang menyambut kelahiran daripada Nabi Muhammad. Jadi alam waktu itu sangatlah gaduh, kemudian sangatlah indah, karena tadi tumbuhan-tumbuhan mulai tumbuh dan yang dengan apa, diibaratkan sebagai perhiasan sutra, dikiaskan seperti apa, sutra, keindahan sutra. Wah tasyatil awalimu minas surur ka'sahum humayyah. Jadi senang, alam ini merasa senang seperti halnya senangnya seseorang yang gelasnya dipenuhi oleh air, terisi penuh. Jadi ibarat Humayyah ini ibarat seorang yang melepaskan dahaganya dengan meminum air yang sangat segar. Seperti kita buka puasa langsung minum kan rasanya sangat segar. Nah itu seperti itu diandaikannya. Wabasyaratil jinna bizlali zamanihi wantuhikatil kahana warohabatir rohbaniyah. Jadi para jin juga merasa bahagia karena mereka sudah merasa final, karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Jadi ketika Nabi lahir, akses daripada jin ke langit ini ditutup, sehingga sistem daripada dunia perdukunan ini rusak atau sirna. Dan bila hendak menyadap info langit ini, jin akan dilempari dengan bintang. Waja'alna harujumal lisyayatin, itu ya apa namanya, dalilnya. Jadi ketika misalkan jin ini ingin mengintip info daripada langit ini, akan dilempari oleh bintang-bintang, karena waktu itu dukun itu posisi sangatlah krusial, karena dukun zaman dulu itu sangatlah otentik, karena tadi bahwa dukun ini mendapatkan informasi, mendapatkan bocoran dari jin ini masih bisa mengakses langit, sehingga informasi-informasi yang di langit itu disampaikan oleh dukun, ya seperti apa namanya, kayak dukunnya Raja Namrus yang meramalkan bahwa nanti akan dilahirkan seseorang yang akan menghancurkan kerajaanmu. Kemudian Fir'aun yang diramalkan bahwa akan ada seorang nabi yang akan memporak-porandakan kerajaan kamu. Nah itu tadi, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dunia perdukunan itu zaman dulu mah masih otentik, jadi masih dapat bisa dijadikan, masih bisa kita percayai gitu. Sehingga mbahnya Nabi Muhammad pun, Abdul Muthalib ini, sebelum kelahiran Nabi ini mendatangi seorang dukun perempuan dan menanyakan, bagaimana ini ramalanmu tentang anak cucuku yang akan lahir. Jadi diramalkan bahwa cucumu adalah seorang yang sangat mulia. Seperti tadi, karena tadi sebelum kelahiran daripada Nabi Muhammad ini, akses daripada jin ini masih dibuka. Nah setelah kelahiran daripada Nabi Muhammad ini, akses jin ini ditutup, sehingga sistem daripada dunia perdukunan ini rusak sirna. Sehingga zaman sekarang mah tuh dukun-dukun kurang terlalu kredibel lah. Kan kayak misalkan kemarin kasus yang di Malika, sirkuit Malika yang pawang hujan
yang ketika misalkan yang awalnya bisa kemudian dipanggil lagi tapi tetap turun hujan kan gitu, karena tadi bahwa dukun ini udah nggak bisa, jin ini udah bisa nggak bisa dapat akses dari langit. Jadi dukun-dukun sekarang mah kurang otentik, beda dengan dukun yang dulu yang memang karena atas kekuasaan Allah yang diberikan lah itu, karena tadi pasti ada hikmah daripada diberikannya dukun akses untuk mengetahui informasi daripada langit, informasi hal-hal yang belum terjadi itu. Adik, jadi ketika Nabi dalam 2 bulan kandungan itu, Abdullah ayahnya Nabi ini pergi ke Madinah bertemu dengan keluarga daripada Siti Aminah, dan ketika itu tinggal di sana selama sebulan, dirawat, jatuh sakit dan meninggal. Jadi diceritakan ketika Nabi dalam 2 bulan kandungan ini ditinggal oleh ayahnya Abdullah, yang kemudian ketika Sayyidah Siti Aminah ini ingin melahirkan, didatangi oleh Sayyidah Asyah dan Sayyidah Maryam dan juga beberapa kelompok daripada perempuan alam kursi. Alam kursi ini alam langit. Jadi orang wanita-wanita penghuni langit ini mendatangi Asyah untuk mengangkat daripada kesakitan melahirkan daripada seorang bayi. Jadi diangkat oleh Sayyidah Asyah kemudian Sayyidah Maryam agar tidak merasakan sakitnya daripada melahirkan seorang nabi, karena begitu mulianya sehingga ketika melahirkan ini tidak diperbolehkan ada yang merasakan sakit, bahwa ketika Nabi lahir ini semuanya harus merasakan gembira. Hadara ummuhul lailata maulidihi Asyah wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Nah itu, jadi didatangi yang diangkat rasa sakit daripada melahirkan itu, sehingga Siti Aminah nggak ngerasa sakit melahirkan karena tadi sudah diangkat oleh Sayyidah Asyah dan Sayyidah Maryam. Nah gitu, karena tadi bahwa sifat daripada kelahiran Nabi itu menjadi sebuah kebahagiaan, jadi bukan kesengsaraan atau bukan kesakitan bagi agama, karena agama yang lumayan itu kan, jadi itu tadi bagian agama yang akhirnya menemukan pemimpin yang sejati. Makanya kita ini harus selalu senang, kemudian bagaimanapun kita mempunyai nikmat terbesar yaitu dengan adanya Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagaimana yang diabadikan dalam Simtud Duror karangan Habib Ali dalam redaksinya mengatakan walanal busyra bisadin mustamirin laisa yanfad haitsu utina atau an jamal fakhrul muabbad. Jadi walanal busyra bisadin, maka kita harus merasa bahagia bisadin kalawan bejo. Jadi dengan merasa bahagia karena kita beruntung, mustamirin laisa yanfad, jadi kebahagiaan kita ini terus menerus tanpa terputus. Jadi enggak sementara, kebahagiaan kita ini terus menerus sampai hari kiamat. Haitsu utina atoan, karena kita ini haitsu utina atoan, yang mana kita ini telah diberi pemberian sangat luar biasa, jamal fakhrul muabbad, yang mana seluruh kebahagiaan ini, seluruh rasa kebahagiaan ini muabbad, abadi. Jadi kalau kata Habib Ali mah, kita ini harus bahagia selalu karena kita ini dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan. Maka dari itu kita harus terus merasa bahagia, terus merasa senang karena kita ini sebagai salah satu sebagai umatnya daripada Nabi Muhammad, yang mana ketika menjelang dilahirkannya Nabi Muhammad ini, alam ini sangatlah menyambutnya dengan sangatlah senang, sehingga tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh dari panjangnya paceklik, kemudian hewan-hewan berkomentar merasa senang karena akan dilahirkannya seorang nabi.
kemudian berhala-berhala hancur lebur sehingga tadi. Dan ketika Nabi lahir ini, ibunya ini didatangi oleh Sayyidah Asiyah dan Sayyidah Maryam untuk diangkat daripada sakitnya melahirkan. Itu tadi. Wallahu alam, mungkin cukup sekian cerita kisah daripada menjelangnya kelahiran Nabi Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.